البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani astabahullah, yang beliau kumpulkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan dua hadis, yang mana dua hadis tersebut pendek, yang berkaitan tentang wajibnya beribadah haji bagi yang mampu. Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, mampu di sini adalah mampu dalam hal harta dan juga fisiknya. Mampu hartanya untuk berangkat haji, menunaikan haji, dan mampu fisiknya untuk menunaikan ibadah tersebut. Karena haji merupakan rukun Islam yang 5. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan." Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 rukun. Yang pertama adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah, dalam riwayat tersebut disebutkan apa? Berhaji ke Baitullahil Haram. Yang kelima adalah berpuasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain, hadis Jibril yang panjang disebutkan apa? Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, akhbirni al Islam." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian beliau alaihi wassalam menjawab, di antaranya adalah wa anta hujjal baita in sata'ta ilaihi sabila, dan kau berhaji ke Baitullahil Haram jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Dua hadis setorkan secara serentak seperti biasanya. Barakallahu fiik. Tafaddalu. Na'am barakallahu fiik. Ahsantum a'anakumullah. Pastikan ketika setoran benar-benar hafal ya. Jangan sampai ada yang menunduk terus, pura-pura nunduk padahal lihat bawahnya, itu kurang tepat. Jadi antum kurang profesional di situ. Kalau menghafal, hafalkan yang serius. Kalau belum hafal, enggak masalah, duduk aja. Tapi kalau berdiri kemudian pura-pura nunduk terus, ini padahal kitabnya di bawahnya buka, itu membaca. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Pengalaman dalam artian seringnya terjadi seperti itu. Jadi enggak usah nunduk langsung, hanya tegap ini bismillah. Hafal enggak hafal,
Kalau nggak hafal, dah duduk aja. Kalau hafal, silahkan baca. Tapi kalau berdiri kemudian merunduk, melihat bawahnya, itu berarti setoran bacaan namanya. Baca bawahnya itu. Pastikan dihafalkan ya, diupayakan, diusahakan, dilatih. Barakallahu fiik. Naam. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Masih seputar apa? Keutamaan berhaji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Ana artikan disimak baik-baik. Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya, jadi umrah nanti umrah lagi itu kaffaratun lima bainahuma, sebagai penggugur dosa-dosa yang terletak di antara keduanya. Jadi misalkan kalau umrah kemudian bulan berikutnya atau tahun berikutnya umrah lagi, nah otomatis orang itu berbuat dosa. Nah ternyata ada kafarahnya, ada penggugurnya, di antaranya amalannya umrah ini. Mafhum? Ini tentunya bagi yang mampu juga kan, karena umrah ini mengeluarkan biaya juga, mengeluarkan biaya. Nah kalau dia mampu dan punya kelebihan, lihat ini, umrah kemudian umrah berikutnya lagi, itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang terletak di antara keduanya. Dosa apa namanya? Dosa kecil atau dosa besar ini? Dosa-dosa kecil. Karena apa? Kalau dosa-dosa besar akan diampuni dengan cara apa? Bertobat. Itu bedanya. Mafhum? Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghancurkan kejelekan-kejelekan. Disebutkan para mufassirun, maknanya adalah apa? As-saghair. Paham ya? Jadi bisa menghancurkan, menggugurkan dosa-dosa kecil. Menggugurkan, menghancurkan dosa-dosa kecil. Dipahami baik-baik itu. Naam. Wal hajjul mabrur, dan haji yang diterima, disimak kitabnya itu, dan haji yang diterima laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dia tidak memiliki balasan kecuali surga. Kecuali apa? Surga. Naam, diperhatikan. Jadi dia tidak ada balasan untuk orang tersebut kecuali apa? Surga. Jadi ternyata orang berhaji keutamaannya apa? Jaminan surga, lihat ini. Jaminan surga keutamaannya. Naam. Tapi tentunya haji yang bagaimana? Mabrur. Haji mabrur, haji yang makbul diterima. Rukun-rukunnya dia terapkan. Karena rukun haji dengan rukun umrah beda kan? Bedanya mas satu aja bedanya. Kalau rukun haji ada berapa rukun haji? Ada berapa rukun haji? 3 atau 4? 4. Rukun umrah berapa? 3. Rukun haji ihram. Kemudian tawaf. Kemudian sa'i. Kemudian apa? Wukuf. 4. Kalau rukun umrah tanpa wukuf. Bisa dipahami? 6. Kalau rukun haji ini dan rukun umrah perbedakan dalam hal apa? Wukuf saja. Tawafnya sama, 7 kali putaran. Diawali ketika antum berdampingan dengan apa? Nah, barakallahu fiik, pas sejajar dengan Hajar Aswad. Alhamdulillah sekarang dipermudah, ada lampu warna hijau. Jadi lampu warna hijau ujung itu menunjukkan bahwasanya sejajar itu nanti apa? Pas Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar, isyarat. Kalau tidak bisa nyentuh atau mencium, isyarat. Bismillah, Allahu Akbar, mutar. Sampai 7 kali. Setelah selesai itu nanti apa? Sa'i. Sa'i ini pun apa? Barakallahu fiik, sekarang udah ada rambu-rambunya itu, ada merah, lampu hijau. Nanti ketika barakallahu fiik, enggak ada rambu-rambu itu, barakallahu fiik, berjalan tapi agak apa? Agak lari-lari kecil. Paham ya? Kemudian ada rambu-rambunya, intinya dipermudah sama sekarang. Nah, antara Safa dan Marwah sudah apa? Ada tandanya. Nah, ada tandanya sehingga dipermudah. Kemudian kalau haji tambah wukuf. Wukuf di padang Arafah. Tanggal berapa itu? 9 Dzulhijjah. Mafhum? Kalau tanggal 8 namanya yaumut tarwiyah. Puasa di hari tarwiyah itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Katanya puasa yaumut tarwiyah itu enggak ada dalilnya. Maksudnya tidak ada dalil yang sahih. Paham ya? Tanggal 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah itu justru apa? Pergi bermalam di mana? Di Mina. Naam. Kemudian kalau umrah tanpa wukuf, bisa dipahami? Haji sendiri ada haji qiran, ifrad, kemudian tamattu'. Ya kan? Qiran, ifrad, tamattu'.
Haji ifrad murni haji tok. Paham? Haji qiran digabung antara apa? Amalan haji dan amalan umroh. Paham? Kalau haji tamattu dia berangkat sekali. Nah, barakallahu fi berangkat sekali. Berangkat sekali untuk 2 amalan. Paham ya? Dia berangkat di waktu musim sebelum haji misalkan atau mendekati musim haji, umrah dulu. Umrah selesai baru haji dia. Nikmat enggak kira-kira? Nikmat karena biaya cuma mengeluarkan sekali aja. Dikatakan tamattu karena bernikmat-nikmat dengan apa? Sekali safar itu loh. Jadi pahami? Nah, nunggu sampai musim haji. Nah, ketika musim haji dia enggak perlu apa? Enggak perlu pulang lagi ke Indonesia. Dari sana pun langsung bisa ngambil mikot terdekat sana. Bisa dipahami? Seperti itu. Nah, jadi terbagi menjadi 3 ya. Haji tamattu, haji qiran, haji apa? Al-ifrad. Na'am barakallahu fiik. Itu sekedar apa? Selingan biar antum ada masukan. Jadi haji yang diterima itu enggak ada balasannya kecuali apa? Surga. Masya Allah. Nah, ini penting sekali menjaga apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Yang dikhawatirkan janganlah seperti orang-orang awam. Orang-orang awam itu kadang mau berangkat haji itu biar mendapat gelar apa? KH kalau laki-laki. KH Kiai Haji. Paham ya? NYH Nyai Haji. Atau hajah misalkan kalau perempuan. Nah, itu sangat disayangkan karena apa? Nah, barakallahu fiik niatnya tercoreng di situ. Enggak usah pakai gelar-gelar sudah tuh haji berkali-kali pun enggak usah pakai gelar. Enggak usah pakai KH sudah. Paham ya? Seperti itu. Nah, karena ujung-ujungnya kalau mati gelarnya apa? Mayit gitu loh. Mau gubernur, ya enggak bupati, camat pun, presiden, menteri DPR, MPR pun itu kalau mati gelarnya mayit itu. Ya enggak? Enggak ada kan istilahnya dapat gelar tersendiri, mayit semuanya. Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya, nomor 1 lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah. Ini keutamaan umrah di bulan Ramadan. Kalau antum punya harta lebih nanti, punya kesempatan umrah di bulan Ramadan. Pahalanya sebanding setara dengan orang yang haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam umratan fi Ramadan taqdi dalam kurung itu takdil hajjatan aw hajjatan ma'i. Masyaallah, lihat ini. Muttafaqun alaihi. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas, beliau sahabatnya mulia, kunyahnya Abul Abbas. Abdullah bin Abbas kunyahnya Abul Abbas, mufassirus sahabah. Ini diingat gelarnya seperti ini dihafalkan. Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, maksudnya penafsir Al-Quran. Beliau dalam usia yang belia, masih muda belia, yaitu usia sekitar 14-15 sudah menjadi mufassirus sahabah. Kunyahnya Abul Abbas, Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan beliau. Apa doanya yang Rasulullah berikan kepada Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma? Antum tahu doanya? Antum ingat? Apa itu? Allahumma Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dihafalkan itu ya, karena sering muncul nih. Doanya yang Rasulullah berikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam masalah agama ini dan ajarkanlah padanya ilmu ta'wil. Apa ta'wil ini? Tafsir. Paham? Itu doanya. Dan Allah terkabulkan. Nah, barakallahu fi, kisah yang sangat mulia dan sering terulang-ulang, kisah apa? Kisah ketika menafsirkan surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat ngumpul, bukan orang-orang kecil, orang-orang besar, bahkan para masyayikh ahlu Badr. Bayangkan itu, orang-orang tua yang pernah berserikat ikut perang Badr berkumpul. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Paham ya? Intinya orang-orang tua lah. Ternyata mereka ketika menafsirkan surat tersebut,
Ada yang mengatakan jangan-jangan demikian, jangan-jangan demikian. Intinya semua penafsiran mereka masih belum disepakati. Dipanggillah Abdullah bin Abbas ini. Usia beliau masih kecil, masih muda waktu itu. Bisa dikatakan masih muda belia, 14 tahunan lah. Dipanggil, ternyata beliau apa? Dimasukkan di tengah-tengah para masyayikh Al-Badr tadi itu. Ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana pendapatmu tentang apa? Tentang surat tersebut. Rasulullah SAW, nah barakallahu fiik, ternyata apa? Sudah mendekati ajalnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nah barakallahu fiik, dzalika ajal Rasulullah SAW, atau dzalika ajal Rasulullah SAW. Artinya itu adalah ajalnya Rasulullah SAW. Maksudnya itu menunjukkan apa? Nah barakallahu fiik, akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dibenarkan. Kata Umar Khattab anhu, aku tidak mengetahui penafsiran itu kecuali sebagaimana yang kau ketahui. Maksudnya membenarkan gitu ya. Syahidnya di situ Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu di usia yang muda sudah menjadi mufassir sahabat. Ini enggak menutup kemungkinan. Walaupun antum usia yang muda, suatu ketika menjadi seorang alim, orang yang berilmu, itu mungkin. Enggak harus orang tua. Makanya ada ungkapan sebagian ulama, apa ungkapannya itu? Al-alimu alimun wa in kana sigharan fis sin, wal jahilu jahilun wa in kana kibaran fis sin. Artinya apa? Orang yang berilmu itu tetap dikatakan berilmu walaupun anak muda, usianya muda pun kalau dia berilmu tetap berilmu. Dan orang yang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Bayangkan itu. Jadi masalah nah barakallahu fiik, orang berilmu itu enggak harus tua gitu loh istilahnya. Anak muda pun yang berilmu banyak. Bisa dipahami ya? Naam, al-alimu alimun wa in kana sigharan fis sin, wal jahilu jahilun wa in kana kibaran fis sin. Itu ana nukilkan semakna itu ya. Orang yang berilmu tetap dikatakan berilmu walaupun usianya muda. Dan orang yang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Sehingga nah barakallahu fiik, kadang-kala kita jumpai anak muda, namanya usianya lebih muda daripada kita, ternyata lebih berilmu. Itu termasuk perkara yang sangat memungkinkan dengan izin Allah Ta'ala. Buktinya lihat itu, kisahnya siapa? Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Dalam masalah penafsiran Al-Quran, beliau Masya Allah. Dan beliau juga punya murid. Muridnya itu luar biasa masalah tafsir Al-Quran. Siapa itu? Naam. Ahsan, Mujahid bin Jabr. Sampai-sampai ada salah satu ulama mengatakan, maksud ulama dari kalangan mufassirun dan juga para ulama secara global itu mengatakan apa? Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Bayangkan itu. Kalau datang tafsir kepadamu dari Mujahid, cukup bagimu sudah. Enggak usah mencari yang lain lagi. Karena Mujahid bin Jabr itu muridnya siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah. Naam. Kita lihat, kita terjemahkan dari hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umrah di bulan Ramadan taqdi dalam kurung ta'dil. Artinya apa? Artinya sebanding, sepadan, sama, artinya gitu. Umrah di bulan Ramadan sebanding, sepadan, sama dengan berhaji. Atau sama pahalanya apa? Nah barakallahu fiik, dengan berhaji ma'i bersamaku. Bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat ini. Cuman harganya mahal memang. Antum kalau mau umrah di bulan Ramadan, zahmah, penuh. Harganya mahal. Nah, mereka saling apa? Saling kejar-mengejar, saling ngejar target. Paham ya? Dan juga mereka juga namanya juga bisnis banyak di situ. Karena mesti orang banyak mencari keutamaan. Akhirnya di bulan Ramadan pun apa? Penuh. Travel umrah itu penuh. Naikkan harga mereka. Dan walaupun naikkan harga, orang yang mau umrah pun banyak juga. Karena ngejar apa? Keutamaan. Lihat itu. Harganya barakallahu fiik dibandingkan haji tetap lebih murah umrah ini. Kalau haji kan berlipat-lipat harganya. Apalagi haji yang plus itu. Haji yang plus itu 250 juta pun masih naik lagi. 250 juta bayangkan itu. Itu yang plus. Yang antrinya cuma sebentar. Apalagi haji yang lewat pemerintah itu yang apa? Yang murah atau haji yang normal itu. Itu antrinya bisa 20 tahun setelahnya. Bahkan ada yang lebih dari itu, bayangkan. Jadi misalkan daftar sekarang, 20 tahun yang akan datang baru berangkat haji. Masya Allah. Makanya kalau ada rezeki, nah lihat ini. Ada pahala yang ternyata apa? Setara.
walaupun tetap afdal haji yang beneran, tapi ternyata pahalanya setara ini, umrah di bulan Ramadan. Seperti apa? Orang yang berhaji bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah, semoga dimudahkan ya. Nah, barakallahu nasallaha at-taisir. Semoga Allah taala memudahkan, kita minta kepada Allah taala kemudahan karena luar biasa nih ya. Bisa umrah di bulan Ramadan, masyaallah seperti orang yang berhaji. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita ambil dua hadis ini, disetorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, pendek mudah dihafal, yaitu keutamaan umrah dan juga keutamaan haji. Naam. Yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillah.